Ternyata sosok yang mengajarkanmu itu berpengaruh terhadap pemahaman yang sampai di kepalamu. Saya membahas ini karena kemarin waktu ada kelas reguler di Jogja, ada seseorang bapak yang dia mengatakan bahwa saya selama ini ikut pengajian dan saya pikir itu benar, tapi ternyata setelah saya belajar hari ini, saya pikir-pikir lagi ternyata itu keliru. Bahkan kalau Mas Firman jelaskan, ternyata yang salah bukan ayat di Al-Qur'annya, tapi sosok guru itu yang salah memahami. Sehingga saya jadi salah menerima apa yang dimaksudkan dari isi kitab suci tersebut. Nah, ini yang ingin saya bahas di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di channel YouTube ini, Cahaya Kehidupan. Sebuah channel yang memberikan inspirasi, yang memberikan pencerahan kepada banyak orang untuk menyadarkan bagaimana kembali menjadi manusia. Saya membuat audio ini sedang menunggu jam gitu ya, karena hari ini saya memberikan kelas platinum AMC. Hari pertama, hari Senin, ke seorang bapak dari Sorong. Jadi setelah kemarin Sabtu saya ngasih kelas reguler AMC di Jogja, kemudian minggunya saya sama keluarga nganterin putri saya yang pertama itu ada ujian taekwondo gitu. Kemudian hari Senin sudah ada jadwal untuk memberikan kelas platinum. Saya ingin mengulas tentang obrolan saya dengan seorang bapak waktu break makan siang. Dia mengatakan bahwa ternyata penting ya memilih figur siapa yang mengajarkan kita. Kalau yang mengajarkan itu masih miskin, masih susah, maka pasti dibawa materinya ke arah-arah yang juga buat miskin, juga buat susah. Disuruh sabar, disuruh sibuk bersyukur. Tadi saya ketawa sendiri Mas Firman, ternyata salah ya gitu. Ternyata selama ini saya dibuat untuk jadi miskin. Bapak ini sadar, dan itu juga membuat saya terharu bahwa sebuah ucapan yang keluar di mulutnya adalah saya dibuat miskin. Mungkin yang ngajarin Anda juga tidak sadar kalau doktrin yang dimasukkan itu membuat miskin. Tapi sesungguhnya memang miskin itu bukan hasil takdirnya Tuhan, tapi itu buatan Anda sendiri. Mungkin bukan Anda yang membuat, tapi ada sistem lain yang membuat. Misalnya sekolah, pendidikan, tanpa disadari membuat miskin. Saya ingin membandingkan sekolah umum di luar sana dengan sekolahnya putri saya. Putri saya kelas 3 SD. Saya ingat ketika dia di semester pertama ada field trip, atau mungkin kalau orang lain mengenal dengan study tour karya wisata. Dia bilang ke saya, "Daddy, besok lusa kakak ada field trip." Saya tanya, "Kemana kak field tripnya?" Dia mengatakan bahwa ke kantornya HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Surabaya. Saya kaget waktu itu. Saya tanya ke mamanya, ke istri, "Kakak kemana field tripnya?" Ini sama gurunya diinfo kalau field tripnya ke kantor HIPMI. Saya sempat kaget gitu ya. Saya bilang ke istri, anak kelas 3 SD field trip ke kantor HIPMI, ngapain? Ternyata materinya adalah mengenal struktur organisasi. Anda bisa bayangkan, di sekolah lain mungkin field tripnya ke kebun binatang, ke taman dan sebagainya. Putri saya field tripnya ke kantornya HIPMI. Ini sebuah perbedaan besar antara sekolah-sekolah umum dengan sekolahnya mungkin yang selevel dengan putri saya gitu. Dan ini membentuk mindset, membentuk program, membentuk pola, membentuk realitas di hidup anak itu. Makanya
Saya sering mengatakan bahwa anaknya orang kaya lebih besar potensinya menjadi kaya. Anaknya orang miskin lebih besar potensinya menjadi miskin. Maaf, itu memang hukumnya. Kenapa? Karena isi kepalanya sudah berbeda sejak kecil. Bahkan bulan lalu anak saya itu dapat tugas untuk membuat sebuah proposal bisnis lengkap dengan harganya, bahannya, kemudian disuruh pitching ke saya, presentasi untuk saya menjadi investor. Kemudian dia buat produknya, dia jualan di sekolahnya, ada namanya market day, dia jualan di situ. Kemudian dia dibagi tugasnya berkelompok bertiga itu, satu grup ada 3 anak, dia berjualan ke gurunya. Ini sebuah pola ajar yang berbeda. Nah, juga sama ketika Anda datang pengajian, kemudian datang sebuah acara mungkin gitu ya, diskusi ataupun acara ceramah dan sebagainya. Ketika Anda datang kemudian yang ngajarin Anda itu mindsetnya miskin, maka satu ayat Al-Quran yang harusnya isinya itu positif menyenangkan bisa dibelokkan menjadi sesuatu yang menakutkan. Bukan salah ayatnya, oke? Bukan salah ayat Al-Qur'annya, tapi salah orang yang mengajarkan kepada Anda. Ini yang banyak terjadi di sekitar kita. Tanpa sadar ceramahnya dibuat menakut-nakuti. Tanpa sadar sistem belajarnya dibuat untuk menjadi miskin, tidak menjadi sebagai manusia. Manusia yang harusnya berpikir, manusia yang harusnya bebas berkreasi, yang harusnya menjadi manusia-manusia yang berdaya, manusia-manusia yang mulia untuk menikmati hidup di dunia dan di akhirat. Bapak tadi, dulu dia sempat hidupnya bagus, kemudian setelah dia ikut kumpulan pengajian tadi, dia cerita bahwa hidup saya kemudian jatuh. Lalu saya mencoba bangkit lagi sekarang. Dan teman saya ngasih tahu YouTube-nya Mas Surman. Dan siang ini, setengah hari ini saya serasa ditampar, Mas. Beneran, saya serasa ditampar. Kenapa saya sebodoh itu? Kenapa saya dengan mudahnya untuk terpengaruh dengan hal seperti itu? Padahal kalau saya berpikir, yang tadi Mas Surman katakan di kelas tadi luar biasa menampar saya. Nah, ini pentingnya kenapa belajar di kelas. Jadi kalau Anda komen di YouTube, kenapa nggak di-share di YouTube aja materinya? Anda nanti ketika di kelas, Anda pasti setuju bahwa memang harus belajar di kelas AMC. Memang harus ketemu agar semuanya clear, semuanya jelas, dan Anda bisa bertanya interaktif, Anda bisa mempraktekkan, dan disitulah Anda menemukan kesadaran sejati. Kalau kemarin di Jogja, kelas berikutnya reguler itu di Jakarta tanggal 21 Juni 2025. Anda bisa hubungi admin saya untuk registrasi. Ada juga kelas privat, ada juga kelas platinum yang 3 hari. Jadi hati-hati memilih siapa yang ngajarin Anda. Kalau yang ngajarin Anda itu nggak sekolah, tidak berpendidikan, nggak pernah juara kelas, juga nggak kaya, hati-hati. Jadinya Anda juga akan terbawa ke sana. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.